Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat limpahan rahmat dan inayahnya. Pada kesempatan pagi ini kita semuanya akan bisa melanjutkan kajian kita ini kembali, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berupa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, adapun topik yang sudah kita pelajari yaitu hal-hal yang berkenaan dengan kunci-kunci rezeki. Kunci itu adalah alat untuk membuka. Makanya kita semuanya harus memiliki kunci tersebut. Kita berusaha bagaimana agar supaya kita semuanya ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita pelajari yaitu yang pertama, bekerja bersungguh-sungguh, dan yang terakhir kemarin yaitu kita menanggung kebutuhan saudara kita di mana dia melaksanakan belajar terhadap agama-agama Allah. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini akan kita lanjutkan yang menerangkan tentang kunci yang harus kita miliki agar supaya apa yang menjadi keinginan kita itu betul-betul akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya sekarang yaitu betul-betul menyediakan waktu untuk dapat beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad, beliau pernah mengatakan, "Ya bena Adam, wahai manusia, tafarrugh li ibadati, sediakan waktumu untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Amla usadroka ginan, kalau sudah engkau sediakan waktu untuk beribadah kepadaku, maka akan aku penuhi dadamu itu dengan kecukupan,
wa asuddu fakroka, dan akan aku tutup apa yang menjadi kebutuhanmu. Wa illa taf'al, dan jika sekiranya kamu tidak mau melaksanakan, malah tu yadaka syughlan, akan aku penuhi tanganmu itu dengan kesibukan yang kesibukan tersebut manusia tidak dapat meninggalkannya. Kapanpun dia sibuk untuk melaksanakan hal-hal yang kadang-kadang hal tersebut justru adalah tidak bermanfaat. Itu kata Nabi, walam asudda fakroka, dan aku tidak akan menutup apa yang menjadi kebutuhanmu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana agar supaya di dalam kehidupan kita ini kita selalu bisa menyediakan waktu kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena kita tidak memperhatikan, tidak bisa menyediakan waktu untuk beribadah, sehingga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah perkara-perkara yang menjadikan kita semuanya ini melulu sibuk, tidak memperhatikan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ayat yang ada di dalam Al-Quran, sewaktu Allah memerintahkan agar supaya kita semuanya ini melaksanakan sholat di dalam kehidupan kita, yang mana kadang-kadang sholat itu juga lewat, tidak bisa untuk kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat semenjak tergelincirnya matahari sampai menjelang waktu malam. Jamaah yang berbahagia, waktu yang kita miliki di dalam kehidupan kita ini dapat kita ibaratkan sebagaimana apabila kita semuanya ini berada pada benda yang bulat. Di sini matahari terbit, di sini matahari berada di tengah-tengah. Sedikit daripada itu matahari ini sudah tergelincir. Tergelincirnya matahari ini adalah mengandung waktu zuhur dan waktu asar. Waktu zuhur, waktu asar. Oleh karenanya apabila kita memperhatikan kesibukan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, di waktu tersebut kita gunakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini tidak menjadi perhatian kita, maka pada waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita ini
kita akan selalu sibuk. Kesibukan itu kita tinggalkan, tidak kita laksanakan adalah apabila kita ini sedang tidur. Tetapi apabila sudah tidak tidur, sibuk selalu yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Lah di dalam kesibukan itu kita gunakan, kita sediakan ada waktu untuk menghadap kepada Allah. Zuhur, asar, ila ghosakil laili, maghrib, isya, wa qur'anal fajri, bangun subuh. Subuh disebutkan secara khusus, wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya bangun subuh itu sungguh disaksikan oleh semua malaikat. Jamaah yang berbahagia, makanya di dalam hadis Nabi di situ disebutkan bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat itu ada yang diberi tugas oleh Allah untuk menjaga siang, untuk menjaga malam, untuk menjaga siang berarti separuh waktu, malam juga separuh waktu. Malaikat yang diberi tugas untuk menjaga siang, subuh itu sudah datang, sudah turun. Sementara malaikat yang ditugaskan untuk menjaga malam belum naik. Waktu malaikat-malaikat ini sudah naik, ditanya oleh Allah, waktu akan kamu tinggalkan hambaku tadi, hamba-hambaku itu sedang apa? Malaikat ini menjawab, sholat ya Allah. Begitu juga malaikat yang bertugas untuk menjaga siang, dia masih menyaksikan sholat subuh yang dilaksanakan oleh manusia di bumi ini. Waktu kamu akan naik, tadi hamba-hambaku sedang melaksanakan apa? Sholat ya Allah. Makanya Al-Quran menyebutkan inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bangun subuh itu sungguh disaksikan oleh para malaikat. Kita usahakan bagaimana agar supaya jamaah subuh ini selalu dapat kita laksanakan dengan istiqomah. Yang selanjutnya adalah mau menyambung silaturahim. Di dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man ahabba, hadis ini sudah sangat populer, sering kita dengarkan. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi fal yasil rohimahu. Man ahabba, barang siapa yang senang bahwa sesungguhnya akan dimudahkan baginya rizkinya, akan dibentangkan oleh Allah bagi orang tersebut rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan diberikan panjang umur, maka dia harus melaksanakan
fal yasil rahimahu, maka hendaklah ia harus menyambung hubungannya. Jamaah yang berbahagia ini kadang-kadang menimbulkan tanda tanya, dipanjangkan umurnya. Apa sebabnya kok timbul tanda tanya? Sebab umur itu kan sudah merupakan ketentuan Allah. Seandainya seseorang diberi umur 60, ya 60 itu. Tetapi kenapa kok bisa dipanjangkan lagi? Jamaah yang berbahagia, ini memberikan dua arti. Bisa betul-betul dipanjangkan oleh Allah dari ketentuan yang asalnya 60 itu bisa ditambah. Sebab di dalam hadis Nabi Muhammad, meskipun itu sudah ketentuan, tapi ketentuan itu bisa berubah, karena orang tersebut melaksanakan apa yang menyebabkan bisa berubahnya ketentuan tersebut. Ini satu, jadi betul-betul bisa berubah. Atau juga pengertiannya, umur yang sudah ditetapkan oleh Allah tersebut adalah berlaku seperti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau misalnya 60, ya 60. Tetapi bagaimana kok bisa panjang? Jamaah yang berbahagia, umur yang dimiliki oleh manusia itu adalah tidak hanya dirasakan pada waktu dia masih hidup. Sesudah mati pun umur itu bisa ada. Oleh karena itu orang bijak Arab menyampaikan, ikhfat li nafsika qabla mautika dzikraha, fadzikru lil insani umrun tani. Jagalah untuk dirimu ini sebelum kamu mati, zikraha sebutannya, baik itu sebutan baik atau itu sebutan yang tidak baik, karena sebutan itu adalah merupakan umur yang kedua. Fadzikru lil insani umrun tsani. Jamaah yang berbahagia, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu usianya tidak sampai 60 tahun. Tidak sampai 60 tahun. Tetapi karena jasa-jasanya yang sudah beliau kerjakan di waktu beliau masih hidup, sampai sekarang orang itu masih menyebut. Sampai sekarang banyak di dalam Muhammadiyah ini amalan-amalan, dan amalan-amalan tersebut yang memulainya adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seperti umpamanya sekolahan muallimin yang baru-baru lalu itu sudah masuk umurnya yang 1 abad. Pada waktu itu didatangi Jokowi. Jamaah yang berbahagia, meskipun sudah lama, tetapi orang menyebut, oh ini dulu
adalah merupakan amalan yang asalnya didirikan oleh Bapak Kyai Haji Ahmad Dahlan. Orang menyebut begitu itu adalah seolah-olah merupakan umur yang kedua bagi Bapak Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kalau amalan tersebut adalah amalan jelek, begitu juga orang menyebut dengan sebutan yang jelek, maka seolah-olah orang tersebut adalah masih hidup. Disebutkan apa yang dia lakukan pada waktu dia masih hidup dulu, seolah-olah itu terjadi sekarang juga. Jamaah yang berbahagia, makanya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu menyambung silaturahim, agar supaya kalau kita ini mempunyai keinginan agar rezeki kita ini diluaskan oleh Allah, umur kita ini bisa menjadi panjang, itu semuanya bisa menjadi sebutan-sebutan yang ada pada kita semuanya ini yang ditinggalkan, yang masih hidup. Jamaah yang berbahagia, ini antara lain usaha yang harus kita lakukan bagaimana agar supaya kita semuanya ini diberikan kunci rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kuncinya sudah kita miliki, maka kunci tersebut kita gunakan untuk membuka. Kita buka. Sesudah kita buka, lantas apa yang disampaikan baik oleh Allah maupun juga oleh Nabi Muhammad tersebut dapat kita rasakan pada kehidupan kita ini. Jamaah, pada pagi ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurku gak lali insyaallah. Nggih nggih lali. Sampai nanti kalau